kiai-kiai Nusantara, tidak ada yang bisa membuat organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi, terutama para oknum Habaib Ba'alawi. Mulai dari penghinaan kepada Kiai NU, persekusi kepada para Kiai NU, doktrin-doktrin yang dilakukan oleh para habaib untuk membelokkan sejarah NU dilakukan secara masif, bahkan terang-terangan oleh para Habaib Ba'alawi. Apakah benar Habaib Ba'alawi keturunan Rasulullah? Coba kita lihat video yang pertama dari Habib Rizik yang telah menghina guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Anda melihat berkeyakinan Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Itu yang dilakukan Habib Rizik kepada Gus Dur waktu itu. Maka ketika ada Habib yang mengatakan dengan nyanyiannya bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU, tidak ada sejarah yang menulis, yang mencatat bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU. Tapi kalau Gus Dur betul-betul guru besar bagi warga Nahdlatul Ulama, itu masih satu video saja tentang Habib Rizik. Masih banyak penghinaan bahkan kejahatan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Apakah masih terfikir dalam benak kalian bahwa Habib Rizik adalah gurunya NU, bahwa Habib Rizik adalah keturunan Rasulullah SAW? Kejahatan oknum Habaib yang kedua. Sekarang gini, masalahnya gini, tindak lanjut sampean mengakuin Habaib, sampean tahulah siapa yang sampean sakiti. Kata sini itu sekarang gini, itu anak buah sampean, itu yang pernah membimbing sampean, yang pernah sampean. Enggak, saya tidak pernah merasa, tidak merasa. Apakah ini yang disebut keturunan Rasulullah? Apakah ini yang disebut orang-orang pejuang Nahdlatul Ulama? Orang-orang seperti ini, oknum Habib yang seperti ini, hanya menjadi kotoran di bumi Nusantara. Ini persekusi yang dilakukan oleh oknum Habaib kepada Kiai Nusantara. Apakah ini keturunan Rasulullah? PBNU, apakah ini benar harus dihusnudzoni? Mana kiai sebenarnya di Saifah kaya bunyi kiai asmana tetapi asmana kai Doktrin yang dilakukan oleh oknum Habaib. Apabila ada kiai yang menikahi syarifah, itu bukan kiai tapi tai. Ini penghinaan, ini doktrin berbahaya yang seperti ini. Mengajarkan kepada umat membenci kepada kiai, seakan-akan habaib dan golongan-golongan dari habaib lah orang yang paling mulia, merasa dirinya keturunan sah Rasulullah SAW. Padahal lawang orang yang seperti ini gak ngerti hukum, kok berceramah di depan orang banyak. Lalu nggak ngerti hukum. Mana ada hukum dalam Islam yang melarang orang menikah, apalagi menikah antara orang Islam dengan orang Islam.
Lalu antara orang Islam dengan orang non-Islam aja tidak dilarang. Ini habaib ini tidak ngerti hukum, berbicara di depan orang, mengajarkan kepada orang untuk menjunjungnya setinggi-tinggi dan merendahkan para kiai serendah-rendahnya. Karena apa? Menikahi syarifah, katanya. Diyakini bahwa syarifah itu adalah golongan Ba'alawi yang tidak boleh menikah dengan kiai-kiai pribumi. Itu kiai, apalagi yang bukan kiai. Doktrin semacam ini sekarang sudah tidak laku. Itu kejahatan oknum habaib. Persekusi dilakukan oleh oknum habaib, banyak barangnya, banyak temannya yang dihakimi satu orang anak muda, sampai-sampai melakukan kekerasan, persekusi dan doktrin terus dilakukan oleh oknum Ba'alawi. Video yang satu ini datangnya dari Habib Taufik As-Saigaf. Sudah ada ketar-ketir dari ketua Robito Alawiyah. Ada kekhawatiran yang sangat mendalam, sehingga memberikan pelajaran kepada pengikut-pengikutnya, siapapun kiai yang mengajarkan benci kepada habaib jangan diikutin. Organisasi apapun yang mengajarkan benci kepada habaib jangan diikuti. Pak Taufik, tidak ada kiai yang mengajarkan benci kepada para habaib. Habaib yang mulai terlebih dahulu. Kamu diajari benci sama baik, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan badahliku, celaka. Habib Taufik, gak usah ketar-ketir, gak usah khawatir. Tidak ada kiai yang mengajarkan benci kepada para habaib. Ajarkan para habaib-habaib untuk tidak membenci kepada para kiai, untuk tidak berlaku sewenang-wenang kepada orang pribumi, dan tidak berbuat seenaknya sendiri di Nusantara ini. Selanjutnya ada ceramah dari si Gondrong Garangan, mengatakan 70 kiai yang alim tidak ada apa-apanya dengan satu habib yang bodoh sekalipun. Dalil dari mana itu, bro? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Belajar dulu lah, beb. Masa satu habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Aduh. Gitu itu ya ceramah didengerin oleh para muhibbin. Ya gimana muhibbinnya itu? Aduh, beb, doktrin terus. Mana ada satu habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim? Dalil dari mana itu? Gak bisa ngaji, tapi yo ceramah. Aduh. Ini yang namanya doktrin sesat. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para sahabat. Jawa bintu tarim, Jawa milik tarim, tarim milik Hadramaut. Aduh, dari mana itu cerita-cerita itu? Dari
orang-orang solihin, Jawa bintu Tarim, Jawa milik Tarim, Tarim prek. Percaya kalau Indonesia ini milik Tarim. Ada Tarim aja sekarang nggak selesai-selesai. Perang saudara. Kok tiba-tiba Jawa milik Tarim, Jawa bintu Tarim. Lah pulang ke Tarim, selesaikan masalah-masalah yang ada di Tarim Hadramaut Yaman sana, daripada jadi masalah di Indonesia, jadi masalah di Jawa. Jangan ngaku-ngaku Jawa bukan milik Tarim, Jawa bukan pintu Tarim. Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat. Para Habib itu ngarangnya kok gak tanggung-tanggung ya. Sesat menyesatkan. Ibaratnya najis itu najis mughalladh. Masa kaki Habib yang suka maksiat, Habib yang suka mabuk, Habib wis pokoknya Habib tidak karuan lebih mulia daripada kepala kiai. Aduh, ngarangnya nggak tanggung-tanggung. Kok bisa ngarang-ngarang gitu ya? Coba aja bayangin, kepala kiai pakai sorban, kiainya adim, dibandingkan dengan kaki Habib yang kotor. Habibnya suka maksiat, suka mabuk-mabukan, lebih mulia daripada kepala kiai yang pakai sorban. Dari mana? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Jangankan di akal, di otot pun enggak masuk. Kata Habib ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukanlah pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nol besar menurut Habaib ini. Apakah itu tidak termasuk penghinaan kepada NU? Apakah tidak termasuk penghinaan kepada Nusantara ini? Apa yang dilakukan oleh oknum Habib ini sungguh sangat menjijikkan, tidak tahu malu. Wis pengungsi malah membuat onar di bumi Nusantara ini. Gimana Ketua PBNU mau menanggapi Habaib ini yang telah jelas-jelas menghina Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kalian, bobrok kalian. PNU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Hanya para habaib yang melarang pemuda-pemudi untuk ikut Ansor dan Banser. Hanya para habaib yang melarang pemuda-pemudi untuk ikut Ansor dan Banser. Hanya para habaib yang melarang pemuda-pemudi Indonesia, warga Nahdliyin, untuk ikut Ansor dan Banser. Dilarang sama habaib itu, dilarang. Jangan sampai anak-anak kalian masuk Ansor dan Banser. Jangan ada anak ibu jadi Ansor apalagi Banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata Banser. Apa untungnya Ansor dan Banser seharusnya menjaga ulama, menjaga dan membentengi
Nahdlatul Ulama? Apa untungnya Ansor dan Banser menjaga gereja? Apa untungnya Habaib ingin dijaga oleh Ansor dan Banser? Apa untungnya? Apa untungnya Habaib dijaga oleh Ansor dan Banser? Apa untungnya? Untungnya buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki digunakan untuk yang lainnya, yang jadi ketua NU nggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata antara Habib Lutfi dan para Habib yang lain sama membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa pendiri yang menggagas Nahdlatul Ulama dari kalangan Habaib. Kiai-kiai Nusantara tidak ada yang bisa membuat organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai Nusantara tidak ada yang bisa membuat organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, sebesar Muhammadiyah. Yang bisa hanya Habaib, yang bisa hanya antek-antek Belanda, yang bisa hanyalah orang-orang pengungsi dari Yaman ke Indonesia. Para kiai Nusantara tidak bisa mendirikan organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Hanya para Habaib yang bisa. Berdirinya NU itu atas restu 5 Habaib. Pertama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, karena beliau gurunya Kiai Mas Ali dan gurunya Kiai Khalil Bangkalan. 2. Berdirinya NU atas restu Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil. 3. Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5. Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Tampaknya para Habaib ingin membuat sejarah sendiri tentang berdirinya Nahdlatul Ulama dengan cara menghilangkan jasa-jasa para kiai Nusantara, digantikan dengan nama-nama dari para Habaib. Mana bisa saudara, mana bisa. Sejarah telah mencatat berdirinya Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai Nusantara, mulai dari Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Khalil Bangkalani, Kiai Haji Hashim Ash'ari, dan para kiai-kiai Nusantara lainnya. Habaib, mana bisa saudara. Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Banyak sekarang orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang menjadi antek Belanda, bahwasanya tidak ada keturunan Nabi Muhammad SAW dari Yaman, bahwasanya tidak ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Habaib. Habaib mah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Wali Songo keturunan tidak ada di Indonesia. Mana mungkin lah Wali Songo hidup lama di Indonesia, keturunannya sampai sekarang banyak. Sekarang Habaib mulai ketar-ketir. Makanya di Indonesia jangan berlaku sewenang-wenang, jangan berlaku seenaknya sendiri. Dikira para zuriyah Wali Songo takut, para zuriyah Wali Songo tidak berani. Para zuriyah Wali Songo itu hanya diam dan akan bergerak ketika suasana telah genting.
Ya sekarang ini lihat tuh di mana-mana Zuriyah Wali Songo bergerak membasmi doktrin-doktrin yang dilakukan oleh habaib, persekusi yang dilakukan oleh habaib, bahkan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh para habaib. Para Zuriyah Wali Songo bergerak untuk meluruskan semua itu. Sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Itulah beberapa kejahatan, beberapa penghinaan, beberapa doktrin, beberapa persekusi yang dilakukan oleh para oknum habaib. Mulai dari para habaib yang lemah lembut sampai habaib yang tidak lemah lembut, semuanya isinya menyesatkan. Ini masih sebagian, masih banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mulai dari sejarahnya, mulai dari nenek moyang kita, mulai dari para tokoh-tokoh yang berjasa di Nusantara ini, mulai dari semua yang ada di negeri ini perlu kita jaga, kita lestarikan. Jangan sampai apa yang ada di negeri ini diambil alih oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.